Happy New Year teman-teman semua. Tahun 2024 akan jadi tahun yang paling luar biasa bagi Anda semua teman-teman ya. Semoga kesuksesan buat Anda semua di tahun 2024 ini. Tahun naga teman-teman ya. Gua Shio Naga, 2024 tahun naga. Menarik nih ya teman-teman ya. Video pertama di tahun 2024 ini adalah tata cara menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Bagi Anda yang merasa perilaku oknum pejabat pemerintah itu mungkin ada yang error gitu ya, atau, lu merasa dia menerbitkan sebuah surat, di mana surat itu menyebabkan ada kerugian bagi Anda, kemudian lu merasa tetapi salah suratnya gitu ya, salah, ada nggak beres dengan surat itu ya, maka lu boleh menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, guys. Dan ini gue sudah buatkan file masternya ya, jadi ada satu file master gugatan untuk Pengadilan Tata Usaha di mana file ini sudah lengkap teman-teman ya. Lu tinggal ambil filenya, copy paste filenya, dan lu modifikasi sesuai dengan keinginan lu gitu. Oke? Teman-teman masih ingat ya kita menggugat orang itu kita mesti berusaha berdamai dahulu ya. Kalau ketemu oknum yang brengsek, yang benar-benar error, barulah lu gugat ke pengadilan gitu ya. Nah, tentu saja sebelum lu menggugat, lu sudah melakukan berbagai upaya semaksimal mungkin di mana lu mengupayakan perdamaian atau mengupayakan suatu musyawarah untuk mufakat gitu ya. Kalau orangnya sudah error, nggak mau terima chatting lu dan sebagainya, nah barulah lu gugat ke pengadilan gitu guys ya. Oke, gue akan langsung share teman-teman supaya teman-teman lihat langsung ya. Nanti lu bisa ambil filenya teman-teman di deskripsi video ini ya. Di deskripsi video ini lu bisa ambil. Nah, ini adalah file file lengkap ya, master surat sengketa petun lengkap ya. Jadi ini surat sengketa petun yang lengkap. Lu bisa ambil teman-teman file ini. Teman-teman nanti akan gue share ya di bagian deskripsi. Lu tinggal klik file, kemudian make a copy sehingga masuk ke dokumennya Anda sendiri ya. Kita lihat dari opening. Langkah-langkah dalam proses petun Pengadilan Tata Usaha Negara itu ini teman-teman ya, ada 8. Langkah satu adalah Anda merasa ada kerugian atas terbitnya katun ya. Katun itu adalah keputusan tata usaha negara atau atau kerugian atas sebuah tindakan faktual. Jadi yang bisa Anda gugat ada dua teman-teman ya, nggak cuma sebuah surat tetapi juga sebuah perilaku. Jadi selain surat Anda juga bisa menggugat sebuah perilaku tindakan faktual. Yang kedua, kirim surat keberatan administratif kepada kantor pemerintahan yang menerbitkan ketun tersebut ya. Anda boleh tembuskan ke kantor atasannya atau Anda boleh juga kirimkan ke atasannya juga ya. Jadi, sebuah surat di mana Anda menyatakan keberatan atas surat tersebut atau atas kejadian pada tindakan faktual tersebut. Yang ketiga, Anda daftarkan diri Anda sebagai prinsipal ya, bukan advokat, di dalam sistem online petun ya. Anda mesti datang ke gedung petun untuk daftar pertama kali. Yang keempat, lu mesti persiapkan gue gedein aja ya. Nah, keempat, Anda mesti persiapkan surat gugatan Anda di file ya, yang sekarang sedang gue buka ini ya, yang sedang gue buka sekarang ini, inilah filenya, lengkap buat Anda teman-teman ya, dari awal sampai akhir, lu tinggal pakai file yang satu ini aja. Nomor 5, Anda print surat gugatannya, hanya halaman yang gugatannya saja teman-teman ya, ke file PDF ya. Kemudian Anda klik menu file, download, kemudian Microsoft Word ya, di file sini, kemudian di download sini, nah, pilih Microsoft Word, supaya lu bisa ambil file Word-nya, kemudian Anda buang bagian-bagian yang tidak perlu, hanya ambil surat gugatannya saja. Nah, file Word ini perlu disubmit ketika Anda masukin gugatan online. Oke, jadi lu menggugat itu selain file PDF-nya yang ada tanda tangan, lu juga mesti submit file Word-nya ya, karena si hakimnya mau file Word-nya. Nomor 7, Anda lakukan submit online surat gugatan Anda via online teman-teman ya, tidak perlu kirim surat gugatan manual. Nomor 8, Anda menunggu panggilan sidang dari Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Ada 3 sidang yang paling penting. Sidang ke-1 adalah sidang dismisal, ini tertutup untuk umum, cek legal formal. Jadi ini untuk ngecek legal formalnya. Benar nggak nih orang-orang yang bersidang ini? Yang B adalah sidang kedua, ini putusan dismisal ya. Ya, ini terbuka untuk umum. Yang kemarin sudah diputus tidak diterima itu. Nah, jika gugatan tidak diterima, Anda bisa mengajukan surat perlawanan maksimal 14 hari sejak penetapan hakim ya. Jadi hakim itu menetapkan kemudian lu punya waktu 14 hari untuk menyusun surat perlawanan. Lu melawan atas putusan hakim itu dan gua akan lakukan minggu depan. Sidang ketiga adalah menunggu panggilan sidang ya. Anda tinggal tunggu. Gue belum mengalami ini soalnya, jadi gue nggak tahu nih ke depannya gimana. Nah, teman-teman mesti ingat, setiap gugatan pengadilan tata usaha harus didahului dengan upaya keberatan administratif. Artinya, kita sudah berusaha maksimal pada instansi terkait gitu ya. Lu sudah berusaha maksimal dan sudah
tidak ada lagi satu jalan yang bisa lu tempuh di dalam instansi tersebut, barulah lu boleh masuk ke petun. Oke. Nah, waktu gugatan petun itu maksimal 90 hari sejak katunnya atau keputusan tunnya itu dikeluarkan atau diterima atau diketahui atau ketika lu merasa dirugikan, ya, ketika Anda merasa dirugikan. Pokoknya 90 hari deh. Nah, dokumen ini mesti menggunakan fontnya Arial, size-nya 12, spasi 1,5, marginnya ini ya, 2,5, 2, 4, 2, posisi rata kanan kiri, dan nomor halaman itu di tengah bawah. Oke? Nah, teman-teman perhatikan di sebelah kiri ini ada outline-nya. Ini outline-nya sudah gue bikin teman-teman ya. Opening ada di sini, kemudian surat keberatan administratif ada di sini, kemudian surat gugatan petun di sini. Nah, surat gugatan petun itu ada terdiri dari beberapa macam nih. Ada subjek, penggugat, subjek tergugat, ada objek sengketa, ada kewenangan pengadilan, ada tenggang waktu, ada kepentingan penggugat, kerugian penggugat, kronologi peristiwa, alasan gugatan, ada dua alasan gugatan ya, permohonan penundaan, petitum, kemudian pemberitahuan peliputan elektronik kalau gue ya. Nah, kemudian ada sidang ke-1, dismisal, sidang kedua, putusan dismisal, sidang ketiga, perlawanan, sidang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya sampai 11 kali sidang. Gue sudah persiapkan 11 sidang untuk Anda semua. Oke. Nah, opening sudah masuk ya. Jadi teman-teman tinggal klik di sebelah kiri ini. Ini adalah yang ini nih ya, heading nih ya, teman-teman ya, heading ini ya. Nah, sekarang setelah kita opening, teman-teman sudah paham, sekarang kita masuk ke surat keberatan administratif. Ya. Surat ini wajib dilakukan sebagai prasyarat gugatan pengadilan tun. Ya. Kalau lu tidak melakukan yang namanya keberatan administratif, itu biasa akan ditolak. Nah, surat ini dikirimkan kepada siapa? Kepada yang satu adalah pihak yang menerbitkan katun atau pelaku tindakan faktualnya. Oke, kemudian Anda tembuskan ke atasannya, mungkin di kanwilnya atau kantor pusatnya, dari pihak yang menerbitkan katun tersebut. Oke, kirim satu surat saja ke instansi terkait, kemudian tembusan ke atasannya. Kalau gue sih caranya begitu. Oke, kita turun ke bawah. Nah, ini adalah dari dan kepadanya ya. Darinya nama gua, nicknya ini, alamatnya ini, nomor teleponnya ini, email ini, nomor perkara tanggal sekian, perihalnya. Nah, kepadanya adalah kepada KPP. Nah, ini kalau gue ya, ini contoh teman-teman ya, contoh ya. Contoh. Jadi gua kepala KPP, jadi kita mengajukan keberatan kepada kepala KPP-nya. Atas apa? Atas surat yang diterbitkan atau atas perilaku perilaku tindakan faktualnya. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah tembusan, gue kasih warna merah nih tembusannya kepada kepala kantor wilayahnya. Oke. Nah, ini ada contoh ya teman-teman ya. Jadi tadi adalah kepada KPP-nya, sekarang kepada kanwilnya. Nah, bosnya ya. Nah, barulah isi suratnya nih. Isi suratnya ini ada di sini nih. DD tanggal sekian bulan berapa 2024 ya. Nomor sekian perihalnya apa. Perihalnya adalah keberatan ya. Perihalnya adalah keberatan. Nah, keberatan atas apa? Nah, keberatan atas surat bla 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 nomor nomor sekian tanggal sekian. Anda sebutkan ya. Lu keberatan terhadap apa? Sampaikan. Oke. Nah, saya bertantangan di bawah ini, nomor perkaranya kosongin dulu sementara. Dengan surat ini saya memberikan apa nih? Keberatan atas. Nah, keberatan keberatan atas surat apa? Nomor berapa? Tanggal tanggal berapa? Sebagai berikut. Oke. Nah, lu sampaikan di sini ya. Lu sampaikan keluh kesah lu di sini ya. Bla 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 nomor 10 bahwa kami akan melakukan peliputan elektronik terhadap semua tahapan-tahapan dari proses keberatan ini dan kami tidak keberatan informasi ini diketahui oleh publik. Oke. Jakarta tanggal sekian bulan sekian 2024. Ini ada halaman ya, ada page numbernya sudah gua setting di sini. Oke. Lu tinggal print dan tanda tangan, lu kirim teman-teman ya. Oke. Nah, jadi keberatan itu biasanya 14 hari ya. Eh, surat keberatan ya. Biasanya maksimal 14 hari Anda boleh anggap instansi terkait sudah tidak mau membalas. Nah, sehingga bisa langsung masuk ke petun, masuk ke gugatan ya. Dan tidak perlu nunggu 14 hari juga sama sih. Mungkin 5 hari juga sudah boleh ya. Nah, oke. Kemudian ini masuk. Nah, barulah kita masuk ke surat gugatan, teman-teman ya. Disubmit secara online tidak perlu kertas manual ya. Jadi setelah Anda membuat surat keberatan, di mana surat keberatan itu mungkin ditolak, mungkin juga tidak dibalas oleh si instansi, maka lu boleh melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara ya.
Disubmit secara online ya teman-teman ya, tidak perlu ke manual ya. Nah, oke. Dari siapa, nomor perkara yang berapa, perihalnya adalah gugatan pengadilan tata usaha ya. Gugatan pengadilan tata usaha negara. Oke. Atau gugatan aja deh. Boleh lah. Oke. Jakarta, DDMM. Nah, tanggal berapa nih? Gugatan dengan hormat yang tanda tangan di bawah ini sudah format standar teman-teman ya. Ini sudah format standar ya. Jadi gua tinggal bikin seperti ini. Anda boleh lakukan hal yang sama, pekerjaan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum. Gua coret teman-teman ya, karena kan kita tidak pakai kuasa hukum. Jadi file ini gua bikin supaya Anda yang tidak sanggup bayar pengacara bisa melakukan gugatan teman-teman ya. Karena gue juga tidak bayar pengacara ya, tidak sanggup teman-teman. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap ya, nama jabatan namanya siapa nih, nama kepala kantornya teman-teman ya. Karena kan kepala kantor bertanggung jawab, jadi langsung lu menggugat tuh kepala kantornya, bukan nama orang per orang. Tempat kedudukannya itu di contoh ya, KPP Jakarta Taman Sari. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Oke, nah ada A, B, C, D dan sebagainya teman-teman ya. Nah semua ini adalah penting sekali, mesti lu pahami teman-teman ya, sampai ke I, sampai ke berapa ini? Sampai ke L, kemudian M, sampai ada M, teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah subjek penggugat. Subjek penggugat adalah gue. Maksudnya orang pribadi atau badan yang merasa dirugikan ya. Jadi subjeknya adalah orang pribadi atau badan ya, swasta ya teman-teman ya. Nggak bisa pemerintah menggugat pemerintah, nggak bisa ya. Jadi subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang swasta dan mengalami kerugian. Subjek tergugat itu siapa? Yaitu adalah instansi pemerintah atau kepala kantornya. Lo boleh langsung bilang kepala kantornya atau instansinya, langsung lo tulis di sini. Oke. Kemudian objek sengketa. Nah, keputusan jadi objeknya ada dua teman-teman ya. Objek sengketa itu ada dua macam. Yang pertama adalah sebuah surat. Oke, sebuah surat keputusan tata usaha negara ya. Lalu di sini lu sebutkan nih, surat ini isinya apa, tanggal sekian, nomornya sekian. Oke. Atau tindakan faktual. Tindakan faktual contohnya nih, gua kemarin diusir di KPP Taman Sari. Itu tuh tindakan faktual. Cuman gua kemarin masukkan ke dalam gugatan tuh dalam rangka gua menggugat itu pengumumannya, padahal salah ya. Yang harusnya digugat adalah perilakunya, yaitu tindakan faktualnya. Jadi gua akan menggugat ulang nanti ketika perlawanan gue dikalahkan, gua akan menggugat ulang. Kali ini yang gue gugat adalah tindakan faktual. Oke? Ya kita belajar lah ya. Kita belajar gara-gara kalah, kita belajar sehingga kita mestinya menggugat tuh ke tindakan faktual, bukan ke surat keputusannya. Karena tidak ada keputusan di kasus gua kemarin ya. Yang D, kewenangan pengadilan bahwa tergugat berdomisili di wilayah hukum, contoh Jakarta Barat. Nah, jadi lu mesti kasih tahu wilayah dia di mana. Kan lu menggugat ke Petun Jakarta. Nah, dia itu mesti ada di wilayah hukum Jakarta gitu maksudnya. Bahwa objek sengketa keputusan tata usaha negara merupakan penetapan tertulis. Jadi kalau lu menggugat adalah keputusannya, maka keputusan ini harus memenuhi 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 syarat. Yang pertama, dia merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dia bikin aturan itu memang sesuai aturan yang berlaku. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya klien gua kena surat SPPKP. SPPKP atau surat pengukuhan PKP jabatan itu kan memang sesuai peraturan berlaku, ya kan? Nah, maka itu masuk kategori yang ini, yaitu kategori katun ya. Kemudian dia mesti bersifat konkret, kemudian bersifat individual, kemudian bersifat final. Oke? Konkret itu maksudnya apa? Ya konkret, barangnya ada gitu, bukan fiktif gitu ya. Kemudian bersifat individual, maksudnya itu surat itu tuh memang berdampak langsung kepada Anda sebagai individu. Oke, kasus seperti gua kemarin, yang gua kemarin menggugat ke Petun KPP Taman Sari itu kan gue dikalahkan gara-gara ini. Dikatakan bahwa pengumuman itu adalah bersifat umum, tidak individual, sehingga gue dikalahkan gitu ya. Nah, maka lu mesti belajar bahwa yang namanya keputusan katun yang mau kita gugat adalah keputusan yang bersifat individual. Oke? Kemudian bersifat final, artinya dia sudah inkrah dan sudah berlaku, bukan lagi sebuah draft yang perlu dianalisa lagi, enggak, gitu ya. Kemudian dia menimbulkan akibat hukum bagi tergugat, bagi lu. Oke. Yang ketiga, bahwa objek sengketa tindakan faktual ya. Jadi yang pertama yang lu gugat adalah keputusan katun, yang kedua adalah tindakan faktual.
Tindakan faktual adalah merupakan tindakan faktual yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan AUPB ya, AAUPB yang benar ya, AAUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Kemudian dia juga masih bersifat konkret, bersifat individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi tergugat. Gua masih belum paham mengenai 4 ini karena kan ini tindakan faktual ya. Nah, nanti kita akan pelajari lagi, tetapi ini sama aja sih. Nah, tenggang waktu pengajuan gugatan dan keberatan administratif. Lu masih paham nih teman-teman ya, bahwa objek sengketa diterbitkan tergugat pada tanggal sekian. Oke. Bahwa objek sengketa diterima atau diketahui penggugat pada tanggal sekian. Oke. Bahwa penggugat telah mengajukan surat keberatan. Lu masih paham teman-teman ya, ada surat keberatan kepada tergugat tanggal sekian. Oke. Nah, sengketa pemerintahan. Nah, bahwa gugatan aku diajukan pada tanggal, nah lu sebutin tanggal sekian ya. Nah, tanggal lu mensubmit ke petun maksimal 90 hari. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan masih dalam tengah waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55 di Undang-Undang Petun ini ya. Nah, maka sengketa ini sudah benar ya, sudah menempuh upaya administratif. Maka dianggap pengadilan berwenang gitu teman-teman ya. Yang F, kepentingan penggugat. Kepentingannya adalah bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, bahwa objek sengketa telah menyebabkan penggugat mengalami kerugian. Udah. Kerugiannya apa? Bahwa objek sengketa menimbulkan kerugian bagi penggugat berupa, lu mesti sebutkan teman-teman apa kerugian lu, apa kerugiannya. Oke. 4. Bahwa oleh karena itu maka penggugat ini sudah memenuhi unsur kerugian. Oke. Kronologi peristiwa. Anda boleh menjelaskan sepanjang lebar, teman-teman silakan jelaskan ya kronologinya pada tanggal sekian telah terjadi apa, bawa apa. Sampaikan di sini teman-teman. Nah, sekarang alasan gugatan. Teman-teman, ada dua macam alasan gugatan dalam pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, bahwa objek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selesai. Alasan yang kedua, adalah bertentangan dengan AAUPB, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oke, cuma ada dua alasan lu menggugat pengadilan tata usaha negara terhadap seorang pejabat pemerintah. Yang pertama adalah karena ya surat yang diterbitkan itu melanggar undang-undang. Yang kedua adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oke, cuma ada dua dua tempat untuk lu menggugat ya, dua alasan. Alasan pertama adalah melanggar undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Lu jelaskan di sini ya. Lu boleh jelaskan bahwa apa-apa. Ya. Kemudian nomor 2, Undang-Undang nomor 20 2023 tentang aparatur sipil negara ya. Aparatur sipil negara ASN pasal sekian lu jelaskan. Ini gue yang sebutin ya. Nanti di sini lu jelaskan di sini bahwa bla 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 bla. Oke? 3, 4 ini masih sama ASN semua nih. Ini masih ngomongin ASN. Kemudian ini masih ASN, ini masih ASN, ASN masih ASN. Nah, bla kemudian, oke, ini ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang KPK, kemudian Undang-Undang KUP. Nah, kemudian kesimpulan bahwa akibat objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah sepantasnya lah Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara membatalkan objek sengketa akuo dan mengembalikannya seperti semula. Oke? Yang bagian J, alasan gugatan yang kedua ya, bahwa objek tersebut, objek sengketa bertentangan dengan AAUPB. Oke? Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik itu ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oke, Undang-Undang AP ya. Pasal berapa? Pasal berapa ini sudah gue sampaikan. Administrasi. Administrasi. Oke. Nah, ini sudah teman-teman tinggal baca aja nanti ya dari surat ini. Jadi nanti lu jelaskan teman-teman ya. Menurut undang-undang ini ngomongnya begini. Kemudian menurut lu objek sengketa itu salahnya di mana? Nah, Anda sampaikan nanti teman-teman ya. Nah, sampaikan semuanya sambil dikit-dikit belajar hukum teman-teman ya. Oke, bahwa akibat objek sengketa bertentangan dengan AAUPB sebagaimana dijelaskan di atas, maka sudah sepantasnya lah Yang Mulia Majelis Hakim membatalkan objek sengketa akuo dan mengembalikannya seperti semula. K. Permohonan penundaan. Jadi lu boleh meminta untuk ditunda atas eksekusi dari surat tersebut. Oke. Bahwa apabila objek sengketa tetap dilaksanakan, maka penggugat akan sangat dirugikan
terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan atau dipulihkan seperti keadaan semula, bahwa objek sengketa tidak dalam keadaan pembangunan dan kepentingan umum, bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bla 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 bla. Oke? Nah, maka kita minta ditunda ya. Eh, Kita minta majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengeluarkan penetapan penundaan yang berisi perintah kepada tergugat agar menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. Gitu, teman-teman. Petitum. Jadi petitum itu apa? Petitum itu adalah apa yang lu mintakan kepada tergugat. Oke, lu mau minta apa? Itulah petitum. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 2. Dalam penundaan ya, mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan. Kemudian memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa ya, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap. 3. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kemudian menyatakan batal atau tidak sahnya apa? Lu mau ngomong apa? Apa surat apa gitu ya? Nah, menyatakan batal atau tidak sahnya surat apa? Kemudian mewajibkan tergugat untuk mencabut dan atau menerbitkan surat keputusan yang mengembalikan kedudukan penggugat seperti semula dan juga seluruh hak-haknya. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah pemberitahuan peliputan elektronik ya, bahwa demi tegaknya transparansi dan keadilan serta semangat anti KKN dalam proses persidangan ini, perlu untuk diliput secara elektronik semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan. Bahwa saya memiliki memori yang pendek dalam mengingat dan menghafal setiap kejadian ya, serta saya tidak sanggup menulis semua kata kalimat yang terucap secara lisan oleh para pihak di laptop saya, maka perlu didukung dengan peliputan elektronik. Maka, saya memberitahukan bahwa kami akan melakukan peliputan elektronik atas semua proses persidangan ini, baik yang terbuka untuk umum ataupun tidak terbuka untuk umum, pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kasus saya sebagai para pihak yang terlibat secara langsung. Oke. Perma 5 tahun 2020 ini adalah yang menjadi dasar untuk peliputan elektronik teman-teman ya. Tentang protokol dan keamanan dalam lingkungan peradilan adalah dimaksudkan untuk mencapai suasana aman dan menghindari gangguan kelancaran pelaksanaan tugas penetapan penegakan hukum ya. Jadi Perma 5 ini bukan berniat untuk melarang orang merekam, bukan teman-teman ya, tetapi dimaksudkan untuk menjaga keamanan, suasana yang aman. Nah, Perma 5 tahun 2020 tentang protokol dan keamanan dalam lingkungan peradilan ya, adalah tidak dimaksudkan untuk membatasi dan mengurangi hak-hak dari para pihak yang sedang bersengketa, di antaranya hak untuk meliput secara elektronik gitu teman-teman ya. Perma 5 ini tentang protokol ini, pasal 4 ayat 5 dan ayat 6 adalah dimaksudkan untuk semua pengunjung sidang alias penonton sidang yang masuk ke pengadilan di kursi penonton, tetapi tidak termasuk kepada para pihak yang sedang bersengketa. Gitu maksud gua. Jadi kan dikatakan di pasal pasal 4 pasal 4 ayat 5 dan 6 ini orang itu silakan merekam atau mengambil gambar dengan seizin hakim. Sedangkan kita adalah para pihak, menurut gua itu tidak termasuk. Yang dimaksudkan minta izin itu adalah yang sana, yang lagi duduk di sana, yang di penonton gitu ya. Sedangkan gua sebagai para pihak seharusnya tidak terpengaruh. Justru kita perlu merekam karena kan kita mau ingat apa yang kemarin dibicarakan kan. Nah, persidangan yang tertutup untuk umum adalah dimaksudkan tertutup untuk umum ya, untuk umum orang yang di luar dari para pihak yang sedang bersengketa. Artinya tidak dapat masuk ke ruangan penonton sidang. Nah, sehingga berimplikasi tidak dapat melakukan peliputan elektronik, kan begitu. Persidangan yang tertutup untuk umum adalah tidak dimaksudkan tertutup untuk para pihak yang sedang bersengketa, ya dong? Yang sedang bersengketa. Sehingga tidak berimplikasi larangan peliputan elektronik bagi para pihak yang ada di dalam ruangan sidang, gitu ya. Nah, sesungguhnya tidak ada larangan untuk peliputan elektronik dalam persidangan yang ada dalam persidangan pada Perma apa tadi? Perma 5 tahun 2020 tersebut. Yang ada adalah pengaturan tata caranya yaitu dengan izin majelis hakim dan berlaku untuk para penonton umum di kursi penonton. Nah, itu maksud gue. Berdasarkan ulasan di atas, maka saya selaku salah satu pihak yang bersengketa dapat melakukan peliputan elektronik
untuk keperluan pribadi saya sebagai para pihak, bukan penonton. Gitu ya, bukan, sebagai penonton. Nah, bukan sebagai penonton, eee, penonton sidang, gitu ya. Bukan sebagai umum penonton sidang, gitu ya. Kita mesti jelaskan supaya si hakimnya nggak salah persepsi. Hormat kami, penggugat, nama penggugatnya. Oke, udah nomor sekian, udah. Nah, jadi surat ini teman-teman kirim dalam online, kemudian kita masuk ke sidang ke-1. Sidang ke-1 tentang dismissal. Nah, Anda boleh ketik di sini ya, lu tinggal ketik di sini. Ketik aja apa yang dibicarakan di sidang gitu ya, tinggal disampaikan aja diketik di situ. Kemudian setelah selesai, Anda bikin surat untuk sidang kedua. Itu teman-teman ya. Jadi sidang pertama dismissal, sidang kedua kan adalah sidang ucapan keputusan dismissal. Kalau gue sih, gue akan bikin surat ya, tetap bikin surat. Anda boleh bikin, boleh nggak bikin ya. Surat ini dibuat sebelum sidang kedua untuk disampaikan pada sidang kedua. Oke? Nah, ini dia dari kita kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Nah, kemudian di sini. eh, Nah, ini ya. Nah, oke. Nah, dengan surat ini saya memberikan, nah lu sebutkan ini tanggapan atas sidang pertama gitu ya sebagai berikut. Bahwa Jakarta nama Anda. Oke. Kemudian sidang kedua, notes-nya apa? Kemudian ada surat perlawanan. Oke. Jadi kalau lu ditolak, maka lu bikin surat perlawanan ya. Surat ini dibuat sebelum sidang ketiga nih ya. Sebelum sidang ketiga untuk disampaikan pada sidang ketiga. Oke. Nah, ini kalau Anda ditolak ya. Kalau ditolak, lu bikin surat perlawanan. Oke, perlawanan atas penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara nomor sekian. Disebutkan ya. Nah, bahwa apa lu jelas di sini. Kemudian sidang ketiga adalah perlawanan. Nah, kita sampaikan di sini. Notes-nya apa ya. Nah, mungkin sidang keempat kita belum tahu apa. Kemungkinan sidang keempat itu adalah sidang keputusan perlawanan. Ada kemungkinan seperti itu ya. Nah, kalau perlawanan Anda ditolak, kita sebagai penggugat itu ditolak, maka sudah tidak ada upaya hukum. Artinya, lu boleh menggugat ulang dengan lu modifikasi sedikit, gitu ya. Boleh digugat ulang ya. Kemudian, jika perlawanan Anda berhasil, artinya diterima, maka persidangan akan dilanjutkan dengan acara biasa. Artinya dilanjutkan seperti biasa persidangannya. Oke, itu doang teman-teman ya. Gampang gitu doang ya. Jadi teman-teman tidak perlu pakai pengacara. Anda juga bisa kok melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Filenya sudah gue bikin, capek-capek gue bikin, hanya untuk Anda semua teman-teman ya. Supaya lu bisa pakai, lu bisa copy, dan lu bisa secara mandiri menggugat itu oknum-oknum pejabat yang brengsek yang selama ini sudah memeras Anda, yang selama ini sudah mengintimidasi Anda, atau selama ini membuat sebuah surat-surat yang bermasalah dan error ya, boleh Anda gugat. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja teman-teman ya. Kita eh, ini adalah hadiah tahun baru dari gue buat Anda semua ya, di mana gue sudah bikin sebuah file master untuk Anda sengketa pengadilan tata usaha lengkap dari penjelasan awal sampai surat keberatan, kemudian surat gugatannya, sampai ke sidang-sidangnya sudah gue siapkan untuk Anda semua. Tinggal lu pakai gratis teman-teman ya, gratis untuk Anda, dan lu bisa langsung menggunakan ini dan bisa Anda menggugat. Dan yang namanya warga negara ya, kita jangan cengeng teman-teman ya. Kalau kita diperlakukan tidak adil, ya kita tidak perlu marah-marah, nggak perlu ngamuk-ngamuk, nangis-nangis, nggak perlu ya. Kita boleh menggunakan upaya hukum di negara demokrasi ini yang sudah disediakan oleh negara ini ya. Dan gue sudah coba teman-teman ya, dan gue sudah coba, sudah digagalkan, dan gue akan berusaha melakukan perlawanan, dan gue akan menggugat ulang kalau memang nanti perlawanan kalah lagi gitu teman-teman ya. Itulah upaya yang bisa kita lakukan sebagai warga negara, teman-teman ya. Kita nggak perlu marah-marah dan sebagainya, tetapi gunakanlah upaya hukum yang memang sudah disediakan oleh negara. Oke, teman-teman, itu aja. Happy New Year. Semoga terbantu dan semoga sukses di tahun 2024 ini. Sampai jumpa lagi.